Gerak. Istirahat di tempat. Gerak. Komandan apel menyiapkan barisan. Siap. Gerak. Penghormatan kepada pembina apel. Kepada pembina apel. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Laporan Komandan apel. Lapor apel pagi Senin 12 Februari tahun 2024. Siap laksanakan. Laksanakan. Pembacaan teks Pancasila diikuti peserta apel. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan 5 Citra Manusia Perhubungan. Citra Manusia Perhubungan. 1. Takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. 2. Tanggap terhadap kebutuhan masyarakat akan pelayanan jasa yang tertib, teratur, tepat waktu, bersih, dan nyaman. 3. Tangguh menghadapi tantangan. 4. Terampil dan berperilaku gesit, ramah, sopan, serta lugas. 5. Tanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan jasa perhubungan. Pembacaan Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia. Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia. Kami, anggota Korps Pegawai Republik Indonesia, insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa berjanji. 1. Setia dan taat kepada negara kesatuan dan pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara serta memegang teguh rahasia negara. 3. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan. 4. Memelihara persatuan dan kesatuan bangsa serta kesejahteraan Korps Pegawai Republik Indonesia. 5. Menegakkan kejujuran, keadilan, dan disiplin serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme. Amanat Pembina Apel pasukan diistirahatkan. Untuk amanat istirahat di tempat. Gerak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua di pagi ini. Alhamdulillah, di pagi ini kita masih diberi kesehatan sehingga bisa
menghadiri apel pagi ini, meskipun kita adakan di Selasar, karena cuaca yang tidak menentu. Hal itu pun tidak menghalangi kegiatan kita. Sekali lagi saya berikan apresiasi kepada seluruh rekan-rekan yang hadir di apel pagi ini. Semoga konsistensi, kedisiplinan, apa yang telah diarahkan dan diamanatkan dari pimpinan juga tetap terjaga. Saya lihat semuanya rapi, pemakaian baju PDH juga gitu. Ini adalah baju amanah juga. Tampilan harus rapi. Itu mencerminkan kepribadian kita, terutama yang PNS. Mungkin ada kurang lebihnya atau kurang pangkatnya atau apa yang mungkin tergesa-gesa, jadi agar nanti diperbaiki. Itu salah satu disiplin dan cerminan kepribadian kita juga sebagai PNS atau ASN. Ada sedikit kesan-kesan dan pesan-pesan dan arahan dari pimpinan juga, karena kita sudah mendekati hari H pemilu. Jadi nanti bagian yang operasional, yang absensi pagi, harap absensi dulu, khususnya yang apalagi yang mungkin ikut panitia TPS, barangkali di antara kita ada yang ikut, tetap absensi. Kemudian juga yang dari segi keamanan, meskipun tidak ada kegiatan penerbangan atau pada saat selesai penerbangan, tetap waspada. Jadi saya harap semua rekan-rekan jangan golput, wajib datang ke TPS yang sudah memanggil Anda dan meminta untuk hak suara Anda. Kita contohkan bahwa kita pegawai bandara juga merupakan pegawai yang penduduk yang disiplin juga dalam memberikan dukungan terhadap negeri ini. Dan di samping itu kita jangan lengah juga dalam titik-titik kerawanan keamanan kita di lingkungan bandar udara selama kegiatan itu. Jadi untuk yang bagian keamanan dipastikan jangan berbarengan. Kalau memang itu waktunya hari yang bersamaan, jadi diatur waktunya pada saat pencoblosan bergantian. Siapa yang pada saat waktu itu dinas pagi atau siang. Begitu juga yang malam, kita jangan sampai lengah. Kita pastikan lingkungan bandar udara dan sekitarnya di sini, khususnya sisi udara, sisi darat, baik lingkungan rumah dinas, peralatan kita semua, kita pastikan aman. Kemudian untuk kebersihan juga demikian. Kebersihan taman, kebersihan terminal tetap terjaga. Kemudian juga masalah kedisiplinan, absensi. Di sini saya menghimbau dan mengajak adanya suatu perubahan bahwa alat absensi itu adalah fungsinya untuk kehadiran. Kehadiran kita di mana siap kita bekerja, sibuk atau tidak sibuk, kita tetap diharuskan kehadiran. Jangan sampai absen, habis absen kemudian menghilang, nanti sore absen lagi. Ini saya harap menghimbau adanya perubahan bagi yang merasa demikian. Dan bagi yang tinggal di rumah dinas juga begitu. Saya lihat absennya memang jam 6 semua, rata-rata ya kan. Tapi kehadiran kadang-kadang di kantor
lebih dari itu. Kebiasaan ini memberikan contoh yang kurang baik, kecuali kalau bagi rekan-rekan atau pegawai yang di luar bandara tinggalnya jauh karena hujan mungkin, absensi menggunakan sandal jepit, menggunakan baju sembarang karena hujan, itu kita maklumi. Tapi saya mengajak adanya perubahan di sini bagi seluruh pegawai yang tinggal di rumah dinas ini. Bila dinas pagi, saya harap adanya perubahan absensi di mana setelah absen itu adalah kehadiran Anda. Baik operasional maupun yang admin. Mungkin yang operasional nggak harus pakai baju PDH, boleh. Tapi yang admin atau tidak pada saat jam operasional, saya harap absensi tetap menggunakan sepatu, seragam, dan kehadiran Anda. Terkadang kita berpikiran, kita punya mindset santai, kita nggak ada penerbangan. Boleh seperti itu. Meskipun di saat-saat kita tidak sibuk, tidak renggang, mungkin ada anggapan bahwa kita menganggap kita dibayar untuk duduk-duduk, itu pada unit-unit tertentu. Bila semua pekerjaan sudah selesai, standby, itu bagian unit yang memang diharuskan untuk standby. Absek pun juga begitu, meskipun bukan personel PK. Ada saat-saat tertentu untuk standby. Arbitrasi pun juga demikian. Semua pekerjaan beres, itu bisa dilakukan dengan standby juga. Tapi dengan luang waktu itu, alangkah baiknya kita gunakan dengan hal-hal yang mendukung kompetensi kita, mendukung institusi, itu lebih baik. Kemudian, bahwasannya apa yang saya sampaikan ini, saya harap adanya perubahan berdasarkan apa yang saya rasakan, pengalaman yang saya rasakan. Kalau kita lebih awal, lebih pagi untuk bekerja, meskipun tidak langsung kita melaksanakan pekerjaan, itu memberikan suatu hal yang positif. Pikiran kita positif, bisa juga menimbulkan semangat hal yang lain. Bisa membuat inspirasi, membuat suatu hal yang mungkin rutinitas itu menjadi kejenuhan, itu kita bisa membuat suatu hal-hal yang bagaimana caranya kita supaya tidak jenuh. Selama hal-hal itu tidak mengganggu tusi kita. Dan yang terakhir, saya mengajak kepada seluruh pegawai selalu merenungkan dan mengoreksi diri, apakah saya sudah melaksanakan tusi kita dengan benar selama ini. Oke lah, mungkin dalam segi laporan rapi, tapi apakah yang saya lakukan dalam tusi saya, dalam unit saya, apakah sudah benar? Itu semua kekurangan dan sebagainya, itu adalah yang tahu Anda sendiri. Kalau sudah demikian, apakah kita nggak merasa malu kita menipu diri sendiri terhadap apa yang sudah menjadi satu kewajiban kita? Baik, sedikit apa yang saya sampaikan ini semoga bermanfaat.
Semoga menjadikan kita suatu perubahan dalam diri kita masing-masing menjadi hal yang lebih baik. Kita jangan sampai merasa baik casingnya saja, baik dari luarnya saja, indah dari luarnya aja, tapi perlu kita berbenah diri, inner beauty kita dalam melaksanakan kewajiban dan tugas kita. Kita sebagai pelayanan pengadaan penerbangan di sini, seluruh unit sebetulnya adalah disiplin, tidak ada toleransi. Itu yang perlu kita sebagai pedoman. Semoga rekan-rekan di sini, yang hadir di sini juga melakukan suatu perubahan. Dan bagi rekan-rekan yang mungkin hari ini tidak bisa hadir karena ada yang sakit, ada yang habis operasi, ada yang berhalangan karena memang keterbatasan tenaga sudah, kondisi yang tidak bisa melakukan aktivitas berlebih seperti kita. Semoga mereka diberikan suatu kesembuhan dan kesehatan selalu. Begitupun juga kita semua di sini. Semoga kita juga selalu sehat dan sukses selalu. Amin. Begitu saja saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, Tuhan yang Maha Esa, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pagi ini kami telah siap untuk melaksanakan tugas yang dipercayakan kepada kami. Untuk itu mudahkanlah dan ridhoilah segala urusan kami. Berikan kami kemampuan dan kekuatan agar dapat menunaikan tugas keniscayaan bangsa dan negara. Laporan Komandan Apel. Apel pagi telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Penghormatan kepada Pembina Apel. Kepada Pembina Apel. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Pembina Apel meninggalkan lapangan apel. Apel pagi selesai, pasukan dibubarkan. Tanpa penghormatan. Bubar. Jalan.